Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6B semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita masuk ke materi buku tema baru yaitu tema 5 Wirausaha. Kita masuk subtema 1 tentang teks formulir pendaftaran. Oke. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang teks formulir. Sebelumnya Bunda ingatkan dulu, sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga protokol kesehatan ya, untuk terhindar dari COVID-19. Ya, kita jaga dengan cara 3M, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga social distancing. Menjaga jarak dengan sama ya, minimal 2 meter. Oke. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dari formulir. Kalian perhatikan bahwa secara sederhana, formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Dapat dikatakan juga bahwa formulir adalah lembaran khusus yang memiliki ruang untuk diisi dengan data tertentu. Nama lain dari formulir adalah blanko atau daftar isian. Nah, ini bisa kita pelajari juga. Kalian kalau sudah punya buku paket tema 5, boleh dibuka buku paketnya halaman 3-4 ya. Baik, kita lanjut. Fungsi dari formulir. Apa sih sebetulnya formulir itu fungsinya? Oke. Baik, fungsi formulir antara lain adalah 1. Menerangkan data atau keterangan tertentu. 2. Menghimpun data yang sama. 3. Menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. 4. Sebagai bukti fisik. 5. Sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Baik, kita lanjutkan dengan jenis-jenis formulir. Nah, ternyata formulir itu terdiri dari bermacam-macam. Di antaranya adalah 1. Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah suatu lembar yang harus diisi jika ingin mendaftar suatu kegiatan. Nah, yang jenis kedua adalah jenis kartu anggota. Kartu anggota adalah kartu yang diisi jika kita akan masuk menjadi anggota, seperti contohnya anggota pramuka, anggota pencinta alam, atau anggota sanggar tari, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jenis wesel pos. Wesel pos merupakan formulir untuk mengirim uang. Identitas yang harus diisi diantaranya ada besaran uang, pengirim, dan alamat yang dituju, tanggal pengiriman, berita penggunaan uang. Yang keempat, jenis formulir berbentuk daftar riwayat hidup, dapat berbentuk formulir atau narasi. Riwayat hidup artinya uraian tentang segala yang telah dialami atau dijalani seseorang. Yang kelima adalah jenis slip tabungan. Formulir ini adalah formulir yang ditandatangani nasabah atau penyetor, diisi dengan perincian setorannya menurut jenis, seperti halnya tunai, cek, dan biliet gira. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi adalah jenis formulir pendaftaran ya. Sekarang kita bahas tentang formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini harus diisi dengan data yang sebenarnya, sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pengisi formulir. Kedua, pengisian formulir harus jelas, benar, dan lengkap. 3. Gunakan huruf yang jelas, misalkan menggunakan huruf cetak. 4.
Hindarilah coretan-coretan dalam formulir karena akan menimbulkan keraguan akan keaslian data yang ditulis. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, perhatikan oleh kalian, dalam kotak ini Bunda berikan satu keterangan. Gina, seorang siswi SD, lahir di Jakarta pada tanggal 28 November tahun 2005. Gina tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 20 Jakarta. Gina membuka tabungan pada tanggal 7 Oktober 2018. Nah, perhatikan hal ini. Dalam formulir pendaftaran, maka ini tertulisnya adalah seperti ini. Jadi ada judul formulir pendaftaran nasabah. Oke, yang pertama ada nama lengkap, maka dituliskan namanya, yaitu tadi siapa? Gina. Oke, betul. Tempat dan tanggal lahir, coba dilihat lagi di mana Gina lahir. Di Jakarta, betul, dan tanggal 28 November tahun 2005. Apa jenis kelaminnya? Perempuan. Alamat rumahnya di mana? Oh, tadi ada tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 20 Jakarta. Pendidikan, tadi Gina adalah seorang siswa SD, ya. Kemudian yang keenam adalah tanggal dan bulan membuka tabungan. Nah, ternyata baru membuka tabungannya pada tanggal 7 Oktober 2018. Ya, di sini sudah ada keterangan ya di sini. Gina membuka tabungan pada tanggal 7 Oktober 2018. Maka kita bisa isikan ke dalam formulir pendaftaran. Ini contoh formulir pendaftaran nasabah. Ya, bisa dipahami ya Nanda ya. Kita lanjut. Nah, berikut ini Bunda berikan soal latihan. Lihat, latihannya ada beberapa bagian, di antaranya adalah bagian A. Untuk bagian A, di sini adalah memasangkan jenis formulir dengan penjelasannya yang tepat. Jadi, pasangkan jenis formulir berikut dengan penjelasannya yang tepat dengan cara menuliskan huruf yang sesuai pada tempat yang disediakan. Contoh di sini, slip tabungan. Yang mana yang slip tabungan itu penjelasannya ya? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, atau F? Kalian baca dulu dengan lengkap, dengan teliti dan hati-hati ya. Berikutnya yang bagian B. Latihan soalnya adalah kalian bagaimana latihan mengisi formulir sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Ya, di sini ada satu keterangan, ada Bambang. Bambang adalah siswa kelas 6 SD Cendekia. Ia dilahirkan di Desa Margomulyo tanggal 5 April 2005. Kini ia tinggal di Jalan Merbabu 44 Semarang. Nah, kalian silahkan bagaimana cara mengisi dalam formulir pendaftaran yaitu formulir pendaftaran menjadi seorang anggota pramuka. Ya, silahkan kalian isikan dari data yang diberikan di atas tadi yang ini ya. Silahkan. Kemudian berikutnya kalian latihan juga isi formulir sesuai dengan ilustrasi lagi yang kedua, yaitu ada seorang perempuan tinggal di Jalan Pahlawan nomor 10 Bandung. Ia akan mendaftar menjadi anggota klub jantung sehat. Ia bernama Ranti, lahir di Bandung pada tanggal 10 Mei 1995. Ia bekerja sebagai karyawati di sebuah bank swasta. Nah, sekarang beliau ingin mengikuti menjadi anggota klub jantung sehat. Bagaimana cara menuliskannya ya dalam formulir pendaftarannya? Silakan kalian lengkapi isi formulir pendaftaran berikut ini. Yang lengkap ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang teks formulir.
atas perhatiannya. Bunda ucapkan semoga kalian bisa paham dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dulu untuk kali ini. Silahkan tugasnya kalian kerjakan dengan baik. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.